wabarakatuh. Ini masih pada lemes semuanya nih. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billahil azim. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang fikih wakaf. Fikih wakaf. Nanti sebelum kita akan mengkaji, saya ingin tahu dulu nih kira-kira pemahaman dari kawan-kawan semuanya. Sambil berkenalan dulu ya. Kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Sebelum saya berkenalan kepada kawan-kawan peserta Nazir Development Program 2014, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zain. Saya salah satu narasumber di televisi MNC Muslim pada program Belajar Islam. Nah, kemudian dengan IMZ ini alhamdulillah sudah jadi konsultan dari tahun 2009 lagi. 2009 alhamdulillah sampai sekarang, termasuk menjadi salah satu trainer baik di ADP, dan ini alhamdulillah ADP biasanya Amin Development Program ya. Nah, kemudian sekarang di ikutan serta, ini baru pertama ya, angkatan pertama Nazir. Karena sekarang memang wakaf itu menjadi potensi yang sangat luar biasa sekali. Baik, ini nama saya, nama pendeknya Muhammad Zain ya. Nama asli saya Muhammad Zain, itu nama pendeknya. Kalau nama panjangnya panjang sekali, Muhammad Zain itu panjang ya. Saya asli dari BSD. BSD ada yang tahu? Bukan Bumi Serpong Damai, tapi Bekasi sonoan dikit saya. Jadi asli dari Bekasi. Di sini ada yang dari Bekasi? Oh, Cirebon. Berarti kesana dikit lagi gitu ya. Itu kira-kira 4 jam, 3 jaman lah. Ya, saya asli dari Bekasi. Kalau rumah ya di sekitar dekat UIN tuh di Jalan Jambu saya. Pendidikan saya S1 sampai S3 di UIN Jakarta, terutama dalam konsentrasi ekonomi Islam. Ini handphone saya, nanti kalau ada diskusi atau ada kita sharing-sharing, ada pertanyaan-pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan tidak sempat di forum ini karena waktunya yang terbatas, maka nanti bisa kita sharing-sharing di handphone yang sudah termasuk WA dan email saya. Nah, aktivitas saya alhamdulillah untuk sekarang masih jadi ketua Lajis MD UIN Jakarta. Kemudian buku yang sudah dibuat yaitu Zakat dan Wirausaha, dan ini juga salah satu diterbitkan. Kalau 24 Hours of Contemporary Zakat itu oleh SID, kalau SID yang Zakat dan Wirausaha. Kalau yang Zakat kontemporer ini adalah oleh IMZ. Kemudian saya juga menjadi fasilitator dan peneliti pernah di Bank Dunia tahun 2011. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan dalam perkenalan, narasumber di Belajar Islam di MNC Muslim dan TV FDK UIN Jakarta, dan ada beberapa di radio. Kemudian konsultan saya di IMZ, kemudian pengasuh rubrik zakat, konsultasi zakat di majalah Sharing, kemudian di website Era Muslim, termasuk pengasuh rubrik di website kotratulfala.com. Kalau saya kebetulan dosen di UIN Jakarta. Di sini ada yang dari alumni UIN? Ada UIN Jakarta, ya. Di fakultas apa? Oh, di Rosa. Itu Pak Abdul Hamid ya. Nah, ya saya kebetulan ngajar kalau di UIN itu 3 fakultas. Di syariah, di dakwah, dengan di tarbiyah. Kalau di ekonomi berarti kita ketemu di Rosah juga ya. Di Rosah. Kalau di Rosah harus berbahasa Arab, masih nggak sekarang ya? Makanya kalau teman-teman Indonesia berbisa bahasa Arab tuh salut juga. Yang lebih salut lagi kalau orang Arab baru lahir udah bisa bahasa Arab, tuh hebat. Itu salut ya. Karena baru lahir udah berapa bulan udah bisa bahasa Arab dia, Mas Muki, wah langsung kan. Tapi ada juga yang dibesarkan di Arab berpuluh-puluh tahun di Arab nggak bisa bahasa Arab, ontak namanya.
Ya kan, onta itu walaupun 60 tahun bisa. Itu nggak bisa juga. Baik, ini sekilas tentang perkenalan. Saya akan perkenalan dulu kepada seluruh kawan-kawan ya. Yang Nazir, Fahmi. Oh, ini tadi BSD ya. Bekasi Sono dikit ya. Oke, Cirebon. Udah alumni dari mana nih? Depok UI ya. Udah selesai berarti ya. Oke. Ini alhamdulillah udah bergelar ya. Gelar tiker atau gelar apa nih ya? Oke, Mas Fahmi ya. Oke. Kemudian peserta yang apa namanya berikutnya Ar-Rosid ya. Apa nih? Fauzan ya. Nah, Fauzan dari mana? UIN ya? Di Syariah Sumut. Kalau S2-nya udah selesai? Baru masuk semester 1. Oh, baru semester 1 di UIN sini ya. Oke, berarti ketemu dengan Pak Fuad Jabali ya? Ketemu. Oke. Kemudian Pak Hendra ada? Tapi di sini nggak ada fotonya, jadi nggak bisa bandingin fotonya. Dari Banyumas ya? Iya. Alumni mana? IPB. IPB ya? IPB ya, ini alhamdulillah teman-teman di Dompet Duafa itu kebanyakan dari juga IPB kan? Di perbankan juga IPB, padahal di IPB pertanian. Jadi memang IPB bukan hanya Institut Pertanian Bogor ya. Oh, bukan perbankan aja, institut fleksibel banget nih. Jadi itulah akhirnya di mana aja bisa. Tapi memang tidak lihat dari gelarnya atau apa, yang penting apa ada koneksi ya. Ada alumni kita yang ada di sana, itu yang sangat penting, yang semestinya juga bisa dilihat. Oke, ini berikutnya Ihsan Ahmad. Pak Ihsan Ahmad mana? Dari mana nih Pak Ihsan? Dari Riau. Dari Riau ya. S1-nya di Mesir ya. Oh, berarti ketemu dengan Fir'aun ya. Ketemu dengan Raja Ramses gitu ya. Nah, Sphinx gitu ya. Oke, kemudian UIN mana ini Pak? UIN sini ya, karena tulisnya UIN aja ya. Karena UIN banyak nih, Sumut juga ada UIN juga ya. Aslinya mana ini? Oh, dari Riau. Saya juga dulu pernah ngisi di Pekanbaru Riau. Itu in-house training di Bank Kepri Riau. Terutama ngisi training tentang perbankan syariah ekonomi Islam. Oke, kalau ini konsentrasinya apa ini? Oh, hadis ya. Makanya bisa lihat bisa tafsir hadis, yang bisa tafsir gadis ya. Yang pahamnya itu kayaknya ya. Jadi dipanggilnya berarti Pak Ihsan ya, apa Ahmad? Ihsan ya. Oh iya ya. Berarti berikutnya ada Neni, Bu Neni ya, atau Mbak? Oh, Neni ya. Tadi alumni mana Neni? Oh, yang tadi YIN ya, di UIN ya. Kalau dulu saya memang S1-nya YIN. Kalau sekarang UIN. Tapi ada juga yang dulu apa namanya, kampus Undip namanya. Undip bukan yang di Penogoro, tapi Undip Universitas depan YIN persis. IKI. Kalau sekarang berubah namanya, bukan Undip lagi, Undup ya. Universitas depan UIN persis. Oke, baik, ini ya kita perkenalan dulu, nanti baru kita akan bahas dan nanti kita akan coba lihat. Ini berarti dipanggilnya Neni ya. Nah, oke, kemudian Siva belum hadir ya. Tazkiyah. Kemudian Teti. Nah, Teti alumni mana Teti? UIN Bandung. Oke, jurusannya apa waktu itu? Oh, muamalah. Oke. Saya kira konsentrasinya Ciputat Bandung gitu ya. Yunal. Oke, tadi YIN ya, UIN ya. Oke, aslinya mana nih Yunal? Kayaknya alumni Darussunnah ya. Karena SD Impres nomor 11. Karena saya dulu pernah di situ 4 tahun. Karena tidak ada lagi ya SD Impres nomor 11 alamat Darussunnah kan? Iya, pernah di Darussunnah. Sudah selesai? Oh, tahun kemarin. Oke. Berarti di sana ada Ubaidillah ya, masih.
Oke, kemudian Yurni. Ya, panggilnya Ibu Yurni atau Mbak Yurni? Mbak Yurni ya. Oke, alumni mana? Banda Aceh ya. Oke. S2 lagi di UIN. Oke. Ada yang alhamdulillah nih, ada yang S1, S2, yang S3 juga ada kan? Nah, ada juga di UIN Ciputat tuh lengkap, bukan hanya S3, S10 jurusan Bintaro itu. Lengkap itu. Pak Zulkifli? Dari mana ini? IAIN? Oh, Medan ya. Saya juga dulu pernah ngisi seminar nasional di Medan. Di Unifa, tahu Unifa ya? Universitas Islam Al-Wasliyah, kemudian itu seminar nasional di Semarak Internasional itu acaranya. Oke, ini alumni di apa? Di UIN ya? Sekarang lagi di Master. Oh, di UIN Pasca. Oke, baik. Ini alhamdulillah. Kemudian Pak Ahmad Budoli. Oke. Dari mana Pak Ahmad Budoli? Dari Bekasi. Oh, Bekasi, asli Bekasi. Asli Bekasi. Nah, Bekasinya mana Pak ini? Pondok Gede. Oh, Pondok Gede, iya iya. Pondok Gede berarti di daerah sini, saya mau dekat ujung sana ya, dekat Harapan Indah. Oke. Di Pondok Gede, alumni UIN ya Pak ya? Berarti Bu Is kenal Bu Is Amalia ya? Kajur. Oh, Kajur waktu itu. Kalau sekarang jadi Wadek ya. Oke baik, sebelum saya lihat, karena saya lihat dari background kawan-kawan semuanya sudah tidak asing lagi dengan istilah wakaf. Justru sebelum kita masuk ya, saya ingin kita share dulu, diskusi kira-kira menurut kawan-kawan, kira-kira wakaf itu apa sih sebetulnya? Pak Fahmi? Iya, gimana menurut Pak Fahmi wakaf itu gimana? Wakaf itu saya baca juga dari ada tugas dari Iya, gimana? kurang lebihnya kayak pengalaman kita Aha. atau apapun kepada sesuatu yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Baik, kalau Mbak Neni gimana kira-kira? Apa maksud wakaf itu apa sih? Kan kita sering membahas ada jiswab ya. Apa kepanjangan jiswab? Zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, sekarang kita bahas bukan jisnya kan, tapi wahab kan. Nah, paling banyak, kalau yang lain cuma satu huruf aja. Zakat satu Z, infak I, terus S nya. Nah, ini wahab. Berarti yang lebih banyak potensinya harus digarap nih ya. Oke, wahab apa tadi, wakaf maksudnya apa tadi? Nanti oke. Kalau dalam bahasa Arabnya kan begini tulisannya ya. Waqaf. Kalau dalam Al-Qur'an ada tulisan wasol dan waqaf. Apa artinya wasol? Nyambung terus. Iya kan? Nah, kalau waqaf berarti berhenti. Jadi terjemahan secara bahasa, kalau kita bisa lihat tuh waqaf itu berarti berhenti. Tadi yang dia kategorikan. Ada pengertian yang secara bahasa, ada pengertian yang secara istilah. Kalau wakaf tadi itu lebih cenderung adalah berhenti. Kalau Pak Budoli ini mohon maaf, jadi karena saya lihat adalah backgroundnya lagi dia nggak perlu menyampaikan materi, tetapi kita diskusi share gitu ya. Oke, Pak Budoli, kira-kira apa yang dipahami oleh Pak Budoli wakaf itu ada berapa sebetulnya? Nah, wakaf ada berapa kira-kira yang kita pahami gitu ya? Nanti baru kita bahas dalam slide di materi kita. Wakaf itu ada berapa sih? Kalau yang biasa kan ada PRN. Kalau saya kan udah lama lulusnya ya, jadi lupa. Oh gitu. Jadi karena kalau ada PRN kita jadi nulis lagi ada wakaf khairi katanya. Ah, wakaf khairi. Zuri. Zuri ahli. Oke. Wakaf ya, apa ya? Ada wakaf taruh kan. Oke. Baik, itu dia macam-macam model lah ya. Tapi yang kebanyakan yang dipakai adalah yang wakaf khairi ya. Kalau yang ahli dan zuri
kebanyakan beberapa negara itu kurang memakainya, karena lebih cenderung pemanfaatannya itu hanya orang tertentu saja, ya kan. Tapi kalau yang khairi itu sosial, makanya pengertian di masyarakat kita itu nanti ada berbagai macam. Kalau nanti kawan-kawan baca buku, ada kumpulan undang-undang wakaf tahun 2013 yang dicetak oleh Kementerian Agama. Ini diantaranya undang-undang, kalau undang-undang ada yang tahu berapa undang-undang wakaf? 41 tahun 2004. Kalau zakat? Ya 2011. Nomornya berapa? Nomornya nomor 23. Nah, nomor 23 tahun 2011 itu undang-undang zakat, infak, sedekah. Tapi kalau undang-undang wakaf diantaranya tadi nomor 41 tahun 2004. Nah, justru kalau kita bicara tentang macam-macam wakaf, memang tadi yang dijelaskan tadi ada wakaf yang namanya ada ahli atau zuri, ada yang namanya khairi, ada mustarok. Tapi orang menyebutnya jarang juga mustarok, yang gabungan di antara keduanya lebih cenderung adalah khairi dengan ahli atau zuri. Nah, yang di masyarakat kita ini yang dipahami zakat apa wakaf ini diantaranya ada wakaf yang pemberiannya itu dengan harta yang bergerak, ada yang dengan tidak yang bergerak. Ini biasanya bisa dicek nanti dalam Undang-Undang 41 2004 itu dibagi wakaf itu secara sederhana hartanya itu ada dua, itu ada yang harta yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Ada yang tahu kalau harta yang bergerak itu seperti apa kira-kira? Seperti uang, mobil, logam mulia, kendaraan, saham masuk nggak? Saham kan, saham atau boleh jadi obligasi syariah dan lain sebagainya yang bersifat dinar masuk nggak dinar? Nah, masuk itu dinar. Makanya ada fatwa MUI kalau yang dulu orang dikenal cuman lebih cenderung adalah kalau bicara tentang wakaf bukan tidak bergerak tapi wakaf wakaf yang tidak bergerak ya. Yang kebanyakan tidak membahas tentang wakaf bergerak. Ya, makanya kalau wakaf yang tidak bergerak contohnya apa? Tanah, bangunan, pohon, ya kan? Termasuk sumur. Nah, ini yang secara sederhana. Jadi sebetulnya kalau di dalam undang-undang wakaf ini dia pembagian wakafnya itu dilihat dari segi harta yang diwakafkan. Iya, jenisnya tadi. Ada yang namanya harta yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Nah, masyarakat kita pada umumnya masih menggunakan yang mana wakafnya ini? Mayoritas yang tidak bergerak, tanah, buat bangun masjid, buat musola, buat kuburan. Bahkan di luar negeri itu, bahkan beberapa tahun lalu itu ada konsep harapannya tanah kuburan itu bagaimana dimanfaatkan. Bawahnya tetap kuburan, ini baru isu. Termasuk juga ini pernah waktu konferensi yang dilakukan oleh YMZ, ada acara wakaf filantropi Asia Tenggara ya Mbak Intan ya, di Millennium. Itu dari berbagai lembaga zakat di Indonesia dia mengusung ini bisa saja tanah kuburan itu dimanfaatkan, bawahnya tetap kuburan, dikategorikan wisata ziarah. Ya kan, di atasnya itu dibangun apartemen, hotel yang nanti disewakan. Karena sekarang itu kan banyak ya, banyak yang mall-mall memang di belakangnya kuburan, nggak ada masalah ya. Kalau dulu orang angker dengan kuburan, kalau sekarang kuburan takut sama orang. Karena biasanya tadi banyak digusur gitu kan. Makanya perlu kita renungkan kenapa banyak ada yang kemasukan setan secara massal. Karena demo itu dia. Iya kan? Tempat rumah dia digusur, makanya dia demo. Oke, baik. Jadi yang secara sederhana ini baru kita lebih cenderung kita pahami dulu di masyarakat kita. Yang pertama adalah tadi wakaf dipahami bukan wakaf yang tidak bergerak, tapi wakaf yang terbalik ya. Wakaf yang dipahami wakaf yang tidak bergerak, yaitu tadi dalam bentuk yang masih tradisional, tanah, bangunan gitu ya, masjid dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya
Wakaf yang tidak bergerak inilah yang lebih banyak manfaatnya. Kalau kita bisa lihat bagaimana, pernah nggak kita bisa tahu hadis atau ayat Quran yang membahas tentang wakaf, ada nggak kira-kira dalilnya? Iya, gimana kira-kira Pak Fudoil? Apa kira-kira dalil wakaf apa kira-kira? Pak Fudoil lagi, Fudoli. Kira-kira gimana dalilnya? Ada nggak dalilnya tentang wakaf? Bapak-bapak atau kawan-kawan pernah mendengar dalil wakaf dalam Al-Quran dan hadis apa kira-kira? Kalau dalam Al-Quran ini, dalam hadis boleh silakan yang mau. Kalau dari Al-Quran yang langsung Mas Jul Kipli ya, oke. dari Al-Quran yang langsung dengan redaksi wakaf mungkin ada Oke, baik. tapi di hadis itu ada dan kalau saya baca juga dan yang dari Ibnu Umar itu Iya. Ketika Umar sementara memperoleh sebuah sebidang tanah, jadi dia meminta saran kepada Rasulullah, tanahnya itu dibakar seperti itu. Jadi Rasulullah menyarankan kepada dia untuk tanahnya itu ditahan, dibalas juga. Artinya tidak diwariskan, tidak diberikan lagi, tapi dari hasil tanah itu dibagikan kepada masyarakat umat. Baik, iya, betul dari yang disampaikan oleh Mas Jul Kipli ya. Jadi ya secara sederhana tentang model Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaybar, kemudian Umar bin Khattab laporan kepada Nabi, ya kan, laporan minta nasihat, diapa ini yang terbaik tanahnya. Ternyata tanahnya itu ditahan, gitu ya, hasilnya yang disedekahkan buat fakir miskin, buat kerabat yang miskin dan lain sebagainya. Ini yang secara sederhana itulah ada ulama yang menyatakan embrio wakaf. Istilah wakaf yang secara sederhana yaitu tadi yang pertama kali adalah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tapi ada juga yang mengatakan bukan Umar bin Khattab, tapi yang melakukannya adalah Rasulullah. Ya kan? Karena Masjid Kuba Rasulullah tanahnya itu diwakafkan untuk bangun Masjid Kuba. Ini yang sederhana. Bahkan Rasulullah juga mewakafkan tanah yang pohon kurma itu, kebun kurma sebanyak 7 kebun itu untuk, tapi lagi-lagi kebanyakan ulama lebih cenderung pada Umar ya. Umar bin Khattab adalah yang pertama kali karena ada istilahnya ditahan ya. Ditahan kemudian yang berikutnya dimanfaatkan. Makanya lebih cenderung wakaf itu nanti beraneka ragam dari segi pemanfaatannya, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau pemanfaatan secara langsung, yaitu diantaranya yang kita bicara tentang harta yang tidak bergerak itu, ya kan? Dia beli tanah, ya kan? Langsung dibangun sekolah, langsung dimanfaatkan kan? Nah, dia punya tanah dibangun masjid, dipakai oleh jamaah, gitu kan? Itu kan? Itu dipakai secara langsung. Bangun apa lagi beraneka ragam, dibangun pasar, dimanfaatkan banyak orang, gitu ya. Sejahteraannya bisa meningkat, itu yang secara langsung. Ada yang sekarang yang lagi dikembangkan yaitu adalah wakaf tidak langsung, yang dikenal dengan wakaf produktif, gitu ya. Wakaf produktif gimana tadi? Ya, tarik wakaf produktif dengan uang yang tadi hadis yang dibacakan oleh intisari dari Mas Zulkifli, ya sebetulnya wakaf produktif itu seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kan, pokoknya ditahan, manfaatnya yang diberikan, tidak boleh diwasiatkan, tidak boleh dihibahkan dan lain sebagainya. Ini yang secara sederhana modelnya. Kali ini cakupan kita nanti yang kita akan bahas, mudah-mudahan waktunya sampai jam berapa Bu Intan? Sampai jam 5 ya. Ya, mudah-mudahan kita alhamdulillah kita bertemu sampai jam 5 ya. Semoga kita sehat walafiat semuanya. Tapi masih untung pertemuannya 1 hari. Sempat kadang-kadang narasumbernya 1, saya bisa 40 hari ya. Itu bosan nggak bosan dah, ya kan? Itu apa namanya, wajahnya 4L, lu lagi. Oke, baik. Ini tinggal dibaca saja cakupan fikih dalam wakaf. Nah, ini kita bisa lihat tentang selayang pandang wakaf. Selayang pandang wakaf bisa kita lihat
bahwa ternyata kegiatan wakaf di Indonesia itu telah berkembang sebelum abad 19. Di PowerPoint mungkin sebelumnya belum ada ya? Ada belum? Ini ada nggak? Ada ya? Oke baik, nanti paling ada yang tambahan dari saya. Nah, kegiatan wakaf di Indonesia itu telah berkembang sebelum abad ke-19. Ditandai dengan berdirinya masjid dan juga madrasah di berbagai tempat. Terutama masuknya pemerintahan kolonial menjadi momentum kegiatan wakaf di tanah air. Karena orang sudah mulai wakaf di tanah, kemudian dibangun masjid, dibangun madrasah dan lain sebagainya. Nah, yang secara sederhana hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya tadi masjid dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa kita lihat bahwa perkembangan selanjutnya kegiatan wakaf ini tidak mengalami perubahan yang berarti karena monoton terus gitu ya. Hanya lebih cenderung wakaf itu yang dipahami adalah yang tidak bergerak. Nah, kalau yang bergerak belum dipahami, wakaf dinar belum dipahami. Nah, makanya ada perdebatan yang ada. Di antaranya alhamdulillah fatwa MUI menegaskan ternyata banyak ulama-ulama yang menegaskan kes wakaf atau wakaf an-nuqud, wakaf uang, wakaf tunai ya. Itu ternyata ulama-ulama membolehkan, di antaranya Wahab Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh. Dan banyak juga para peneliti terutama dalam penulisan disertasi yang menyatakan bahwa wakaf produktif ini yang tidak langsung ya, itu lebih banyak manfaatnya dibanding yang langsung. Yang langsung boleh tetap ada gitu ya, tapi perlu dikembangkan adalah manfaatnya adalah dengan wakaf tidak langsung. Nah, kalau hadis Rasulullah, kalau saya tanya tadi, bukan hanya yang disampaikan oleh Pak Zulkifli, bisa kita lihat misalkan hadis riwayat Abu Hurairah, misalkan dalam riwayat Imam Muslim, ini biasanya udah Darussunnah udah hafal ya, gimana bunyinya? Seluruh amal terputus kecuali gimana? Nah, Oke baik. Jadi banyak redaksi-redaksinya ya. Ada yang menyatakan misalkan idza mata ibnu adam in qata amalu. Ada yang menyatakan idza tadi apa? Ya jadi beraneka ragam ya kan. Illa min salas shadaqatin jariyah ilmin yuntafawi awala disolih. Berarti ada kata kunci di situ. Itu tidak menggunakan istilah wakaf, tapi apa namanya? Sedekah jariyah. Kan sedekah jariyah, tapi kita sering menyebutnya amal jariyah. Yang benar itu tadi sedekah jariyah. Sedekah artinya kan orang yang melakukan amal kebaikan. Makanya dalam Al-Qur'an dinyatakan lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini juga jadi rujukan dalil dalam wakaf. Istilah wakaf sendiri memang dalam Al-Quran tidak mengungkapkan, tapi dalam berbagai hadis, di antaranya tadi yang bagaimana konsultasi Umar bin Khattab kepada Nabi gitu kan, ketika mendapatkan tanah di Khaybar, itu yang bisa kita lihat. Nah ini yang sangat sederhana bisa kita lihat lagi-lagi, seperti pembangunan masjid ini masih lebih cenderung wakaf yang tidak bergerak. Tadi pembangunan masjid, musola, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf besar ini kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak. Hanya tadi apa adanya gitu ya, tidak berpikir. Kalau sekarang alhamdulillah di Indonesia lembaga-lembaga wakaf itu banyak yang kreatif. Karena ada tadi fatwa MUI yang menyatakan kes wakaf atau wakaf uang itu diperbolehkan, makanya ada kementerian-kementerian itu membuat yang namanya LKS, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang gitu ya. Itu beraneka ragam. Di sini juga di slide sudah saya sampaikan. Bank-bank itu sudah dia BNI Syariah, bank-bank yang syariah bukan yang syariah ya. Yang syariah itu dia mereka dikategorikan kalau memang ada izinnya. Di sini juga banyak nih sudah dilangsungkan apa bank-bank mana saja yang bisa menerbitkan yang dikategorikan nazir. Nazir itu kan nanti apa? Ada yang perseorangan gitu ya. Ada yang melalui apa lagi? Organisasi yayasan atau berbadan hukum gitu ya. Nah ini yang bisa kita lihat beraneka ragam. Nah kemudian bisa kita lihat
Wakaf dan permasalahan di Indonesia tadi sudah kita singgung. Wakaf di Indonesia ini cukup banyak tapi belum dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Walaupun sekarang sudah ada lagi-lagi sudah ada ilustrasi penyaluran wakaf tidak secara langsung, ya kan? Yang awalnya langsung yaitu dengan diproduktifkan. Dana wakaf dikumpulkan, kemudian dibelikan tanah kosong, kemudian dibangun ruko itu disewakan. Yang belum lama ini ada di Arab Saudi, ada muhsinin, orang yang berwakaf luar biasa. Dia punya uang 1 miliar dolar Amerika Serikat. 1 miliar kalau dirupiahin karena 12.000 lebih ya. Ngitung gampang 12.000 lah. 12.000 dikali 1 miliar dolar Amerika Serikat berapa kira-kira? 12 triliun. Itu diwakafkan tuh coba. Dengan usaha apa? Untuk properti. Dengan usaha properti itulah bisnis dia beliin obligasi yang resikonya yang bisa ditekan. Nah, maka apa yang terjadi? Keuntungannya itu setiap bulan ketika dia berwakaf 1 miliar, itu ternyata keuntungannya 100 juta dolar. Kalau tadi 12 triliun, berarti kalau 100 juta berarti berapa? 1 juta dolar. Ya berarti 1,2 M kan? Itu pendapatannya. Nah, itulah dia. Keuntungan itulah yang dipakai untuk pemanfaatan beasiswa, untuk model-modelnya. Dia lakukan ada 100% dibagi-bagi. 70% buat apa? 15% untuk peruntukannya ya. Ini yang sangat luar biasa. Bahkan kita juga di sini ada orang Aceh nggak? Jadi orang Aceh ya. Ada orang Aceh juga itu kan muksinin dia. Di Arab Saudi itu di sekitar Mekah Mukarramah itu kan ada orang yang berwakaf. Jadi wakaf itu ada tujuannya untuk pengembangan Masjidil Haramain atau untuk pembiayaan haji. Makanya alhamdulillah saya mau tanya, setiap tahun kan orang Aceh digratiskan ya? Itu berapa banyak kalau setiap tahun? Nah, jadi ada penggratisan itu lebih dari 100 orang kayaknya. Lebih ya? Itu luar biasa gara-gara tadi ada orang yang berwakaf. Dia beli tanah, kemudian dibikin hotel. Nah, hasilnya itulah yang luar biasa. Coba kalau orang Jawa gitu juga ya. Kita mungkin nggak bayar tuh ya. Gratis. Ini di Aceh yang ada kekhususan yang bisa kita lihat. Oke, yang berikutnya bisa kita lihat faktor penyebabnya. Ternyata bisa di list pemahaman wakaf. Masyarakat kita memahami wakaf atau boleh jadi kita sendiri gitu ya. Kita memahami wakaf itu cuma wakaf tadi tanah. Begitu kan? Wakaf yang tidak bergerak saja. Wakaf tanah, wakaf buat masjid, buat musola, buat kuburan gitu ya. Nah, ini pemahaman kita, padahal ternyata sekarang sudah ada pemahaman wakaf bukan hanya yang tidak bergerak tapi yang bergerak tadi logam mulia. Bahkan kalau kawan-kawan punya hak cipta, bikin buku bestseller, ada keuntungannya setiap bulan udah kita nggak perlu gitu ya. Ini nanti tinggal dikasih, itu dikategorikan hak cipta, itu juga bisa dikategorikan harta yang bergerak ya, dikategorikan karena ada keuntungan yang dia dapatkan. Nah, kemudian pengelolaan wakafnya itu masih konvensional, masih tradisional. Nah, kalau sekarang sudah banyak wakaf-wakaf ya tadi TWI, tabung wakaf Indonesia, yaitu bisa kita lihat dia beli tanah kemudian dibangun futsal. Nah, sewa futsal itulah yang manfaatnya itulah yang untuk didistribusikan profitnya untuk umat, kira-kira seperti itu. Kemudian dia beliin properti. Nah, ternyata kalau orang usaha properti itu nggak rugi, untung tuh. Karena dia beli misalkan tahun ini 500 juta, ternyata besok setahun lagi kira-kira naik apa turun? Nggak pernah tuh turun, naik terus tuh. Properti emas juga sama itu. Makanya ada informasi, sekedar informasi buat kawan-kawan semuanya. Kalau kita mau pergi haji, mendingan investasikannya dalam bentuk emas aja. Saya sarankan. Apa sebabnya? Karena saya survei
Ini sekedar informasi, sekedar sharing buat kawan-kawan. Orang tua saya waktu tahun 90-an itu pergi haji 92 atau 3 gitu ya. Pergi haji waktu itu ONH. ONH apa kepanjangannya? Ongkos naik haji. Makanya di Indonesia wajar nggak pernah ongkos turun haji. Itu naik haji terus. Padahal di negara-negara lain itu turun ya. Nah, ONH tahun 90-an itu berapa? Ternyata 7 juta rupiah. Saya tanya kira-kira 7 juta rupiah kalau dibandingin sekarang murahan mana kira-kira? Pasti murahan dulu gitu ya. Kalau pakai hitungannya 7 juta sekarang 35 juta lah ya. 35 juta. Coba kita bandingin 7 juta. Andai orang tua saya tidak berangkat pergi haji waktu itu, dia 7 juta rupiah kemudian berangkat sekarang. Kalau pakai 7 juta rupiah kira-kira bisa berangkat haji nggak? Nggak bisa berangkat haji. Kalau waktu itu tidak berangkat, kalau tetap disimpan sekarang di bank kan, ya kan? Itu tidak berangkat haji. Tapi kalau disimpannya dalam bentuk emas, 7 juta waktu itu emas 18.000 per gram. Anggaplah biar gampang hitungnya 20.000 rupiah. Berarti kalau kita hitung berapa kira-kira? 7 juta segramnya itu berapa? 20.000 rupiah. Ya ini ya. Berapa kira-kira? Nah, berarti emasnya berapa? 350 gram. Kalau pakai rupiah, waktu tahun 90-an tidak berangkat sekarang dijamin cuman bukan hanya apa, dia nyesel kenapa nggak dari dulu berangkat gitu kan. Nah, tapi bisa kita lihat kalau seandainya waktu itu orang tua saya tidak berangkat, kemudian 7 juta itu dibeli emas. Emasnya jadi berapa? 350 gram. Sekarang kita hitung. Kalau sekarang 35 juta rupiah. Harga emas 5.000, benar gak ibu-ibu? Ya anggap ya ganteng gampang hitungnya kita mah. Ya kan? Kecuali kalau bawa kalkulator hitung silakan. Harga realnya gitu ya, oke. 35 juta dibagi 500.000 rupiah. Berarti berapa kira-kira? 70 gram emas. Kalau pakai uang 7 juta dulu tidak ada artinya. Kalau untuk ukuran sekarang, ya kan? Dibanding 35 juta nih. Nah sekarang bandingkan waktu itu ini gram emas. Kalau 35 juta kita bisa berangkat punya emas 70 gram, bisa berangkat. Tapi waktu itu orang tua saya tidak berangkat haji. Misalkan dia beli emas sekarang berapa berarti bisa memberangkatkan 5 orang pergi haji. Gitu ya. Ini jadi yang secara sederhana sekarang itu lebih cenderung tadi orang berinvestasi bukan hanya dalam bidang properti, dalam bidang emas juga luar biasa. Karena Indonesia ini kan kaya raya, emasnya juga banyak kan. Kadang-kadang orang gali di Papua ada emas 1 kilo gitu kan, ada cuma setengah gram dan sebagainya. Bahkan di Indonesia sendiri aja emas ada yang 70 kilo, itu namanya emas Parto. Ini yang bisa kita pakai kembali pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf kebanyakan kita adalah gimana? Lebih cenderung masih tradisional. Lebih cenderung tadi yang memahami harta wakaf itu bukan yang tidak bergerak yang dikembangkan, tapi yang terbalik. Saya karena tukar dulu nih. Oke, harta yang bergerak itu kan mobil ya, uang dan sebagainya. Kalau yang tidak bergerak berarti tanah. Yang saya pahami, yang kita pahami lagi-lagi pengelolaan wakaf kebanyakan di masyarakat kita, terutama di pesantren di mana kalau di lembaga-lembaga zakat wakaf mah udah bagus ya. Tapi di masyarakat kita lebih cenderung tadi pengelolaannya wakaf itu harta yang tidak bergerak itu saja yang dipahaminya. Kurang diarahkan kepada harta yang bergerak.
Kemudian terbatasnya benda yang diwakafkan tadi, dan nazir wakaf. Nazir wakafnya juga tadi pemahaman tentang wakaf itu yang masih lebih cenderung langsung, bukan tidak langsung. Kalau langsung itu tadi apa? Masih ingat apa Bu Yurni? Apa kalau yang langsung? Oke, langsung. Kalau yang tidak langsung? Disewakan, yaitu yang dikategorikan berarti wakaf produktif yang dikenal sekarang. Kalau wakaf langsung dikenal sekarang itu wakaf sosial. Ya kan, wakaf sosial itu istilah-istilah yang dipakai oleh lembaga zakat. Wakaf sosial tadi untuk masyarakat tadi ya, dibangun madrasah, sekolah, dibangun musola dan seterusnya. Ini yang bisa kita lihat. Nah, ini ada pertanyaan. Kira-kira menurut bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, peserta nazir wakaf INZ, kira-kira sama enggak kira-kira sedekah dengan wakaf? Sama enggak kira-kira sedekah sama wakaf kira-kira? Beda. Bedanya di mana? Oke, dari segi kepemilikannya ya. Dan tadi harta pokoknya, kalau sedekah, kita sedekah boleh dihabiskan. Tapi kalau wakaf, itu harapannya tidak dihabiskan. Kalau misalkan tadi ada cash wakaf, ada wakaf uang, kalau 100.000 kan sedikit, kan digabung kan dengan wakaf yang lain, kemudian dibelikan sesuatunya tadi, dibangun rumah, dibangun apa gitu ya, atau dibangun kontrakan kemudian disewakan. Sekarang ada juga dibeliin tanah, kemudian tanahnya itu ditanami pohon jati, ditanami pohon jambon, pohon abasia, apa saja gitu ya. Ini yang akhirnya hasilnya itulah yang bisa dipanen. Atau kalau zaman Rasul itu yaitu ditanam pohon korma gitu ya. Nah, pohon korma itulah yang bisa kita lihat. Oke, minta tolong dibacakan Pak Yunal ya, silakan. Pak Yunal Isra apa Isra nih? Isra Mi'raj ya. Perbedaan antara sedekah dengan wakaf. Di antara ciri-ciri sedekah itu adalah yang pertama, kepemilikan harta berpindah dari pemberi sedekah ke penerima sedekah. Sementara wakaf, kepemilikan harta berpindah dari pemberi sedekah kepada Allah atau dimiliki oleh masyarakat. Nazir hanya bertugas mengelola, tidak memiliki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sedekah pokok hartanya tidak dihabiskan. Sementara wakaf, pokok harta wakaf tidak boleh habis, harus langgeng dan memberikan manfaat terus-menerus. Kemudian yang ketiga, sedekah tidak harus berbentuk harta. Non material bisa disebut sedekah seperti senyum, kebaikan dan lain-lain. Sementara wakaf, harta wakaf haruslah memiliki nilai dan harga serta dapat dimanfaatkan secara jangka panjang, bisa harta bergerak ataupun tidak bergerak, atau kata lain produktif. Kemudian sedekah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sementara wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kemudian sedekah bernaung di bawah pengaturan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Nah, sementara wakaf bernaung di bawah pengaturan Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Oke, baik. Dari secara sederhana itu sudah dijelaskan tadi ya, antara sedekah dengan wakaf. Jadi yang dikategorikan sedekah jariyah itu adalah wakaf. Nah, makanya wakaf itu juga menggunakan istilah infak. Tadi ayat yang saya bacakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, infak yang tadi hartanya tidak dihabiskan itu dikategorikan adalah wakaf. Sedekah yang tidak dihabiskan, diberhentikan tadi, yang dipakai hanya manfaatnya saja dikategorikan wakaf tadi, sedekah jariyah. Atau boleh jadi secara langsung dia wakaf buat pembangunan masjid gitu kan. Ketika dibangun buat masjid, dibeliin semen, selama bangunan itu masih ada, masih kategorikan apa? Wakaf tadi kan, sedekah jariyah. Makanya kepemilikan harta berpindah dari pemberi sedekah kepada penerima sedekah. Ini bisa kita lihat
Nah, karena kita berikan. Nah, kemudian kalau wakaf, kepemilikan harta berbeda dari pemberi sedekah kepada Allah dimiliki masyarakat. Nazir hanya bertugas mengelola, tidak memiliki. Dia cuma mengelola saja. Maka suatu saat nazir kalau tidak amanah bisa diganti. Itu dalam undang-undang wakaf yang bisa kawan-kawan baca gitu ya. Dengan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, kalau sedekah, pokok harta sedekah itu bisa dihabiskan. Ini yang bisa kita lihat nih, pokok harta bisa dihabiskan. Kemudian kalau wakaf bagaimana? Pokok hartanya itu tidak boleh habis, harus langgeng dan memberikan manfaat terus menerus. Nah, yang kemudian sedekah tidak harus harta. Senyum termasuk sedekah. Makanya ada, kalau kita bicara tentang demo, bukan hanya di Jakarta saja yang didemo kan. Nabi juga sempat pernah dulu ada di demo, tapi di demo dengan bahasa yang baik. Orang miskin, zahaba ahlu dusur ila Rasulillah gitu kan. Orang miskin datang kepada Nabi. Apa sebabnya? Karena dia curhat, ya Nabi, ini ada ketidakadilan. Apa ketidakadilan? Orang kaya bisa sholat seperti kami sholat, begitu kan? Orang kaya itu bisa puasa sebagaimana kami puasa, tapi kami tidak bisa bersedekah sebagaimana orang kaya bersedekah banyak dengan hartanya. Ternyata jawaban Nabi apa? Sedekah itu bukan hanya dalam bentuk materi. Non materi dikategorikan sedekah. Senyum dikategorikan sedekah. Baca takbir sedekah. Baca tasbih, baca tahlil itu dikategorikan sedekah. Sampai Nabi menjelaskan juga, kalau suami istri dia mencari rezeki karena Allah dikategorikan sedekah. Istri melayani suaminya dengan ikhlas dikategorikan sedekah. Bahkan berhubungan suami istri dengan ikhlas juga dikategorikan sedekah. Nanti kalau sudah yang nikah, yuk mah kita bersedekah. Jadi sedekah itu pengertiannya bukan hanya bersifat tadi harta, materi ya, tapi dalam bentuk tadi senyum aja dikategorikan sedekah. Wa tumitul ada anitorik as-sadaqah. Ya kan, as-sadaqah itu artinya apa? Menyingkirkan batu atau sesuatu yang mengganggu. Misalkan kalau sekarang paku gitu ya. Kalau sekarang luar biasa. Kalau tukang tambal ban itu bukan menebar kebaikan, menebar paku dia. Kalau kita kan diharapkan kalau bersedekah ini menebarkan kebaikan, ini menebarkan paku. Ini yang secara sederhana sekali lagi. Ini sedekah tidak harus tadi dalam bentuk harta, tapi bagaimana wakaf? Wakaf haruslah yang memiliki nilai dan berharga, serta dapat dimanfaatkan secara jangka panjang, bisa harta bergerak ataupun tidak bergerak. Tadi sudah kita sampaikan kan? Jadi macam-macam harta. Wakaf itu lebih cenderung tadi ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Yang secara sederhana sudah kita singgung. Payung hukumnya pun berbeda. Kalau sedekah atau jis zakat infak sedekah, berapa undang-undang nomor berapa tadi? Nomor 23 tahun 2011. Kalau wakaf undang-undang nomor 41 tahun 2004. Kalau sedekah di bawah naungan siapa? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, termasuk Lajnas juga masuk dalam kajiannya. Tapi kalau untuk semuanya sumbernya yang termasuk yang mengatur-ngatur adalah Basnasnya. Kalau Lajnas mitra. Nah, kalau wakaf siapa yang mengatur? BWI, Badan Wakaf Indonesia. Baik, ini ada request dulu tadi. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Oke, silakan Pak Fudoli. Kalau
poin kedua yang wakaf itu. Iya. Pokok harta wakaf tidak boleh habis. Ini pokoknya atau barangnya bisa. Iya. Karena kalau misalnya kita lihat dari definisi wakaf kan lumayan tapi jadi maka bakoi ain ini. Kalau misalnya tunai itu kan hilang ya ainnya. Tinggal manfaatnya mungkin masih ada. Ini bagaimana kalau dilihat dari definisi wakaf dengan yang dilihat dari wakaf tunai yang pokok barang itu hilang. Baik. Ulama ada berbeda pendapat baik dalam fikih Hanafiyah dan Hanatsiyah, terutama yang membahas tentang harta bergerak dan tidak bergerak, ain atau yang tidak ainnya kan. Nah, kalau yang lebih cenderung, kalau Hanafiyah yang menyatakan yang lebih cenderung tadi yang dikategorikan adalah yang masih tersisa, yang tadi manafinya, manfaatnya kan. Kalau yang tidak bergerak. Nah, tapi kalau yang tidak bergerak ya, contohnya dia investasi tanah gitu ya, tanahnya masih ada gitu kan, bangunannya ainnya kelihatan, sudah kelihatan jelas. Tapi lagi-lagi ada pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya yang bergerak uang kan berarti kalau dibeliin udah nggak kelihatan. Tapi lagi-lagi kan digabung secara umum, tadi dia dibelikan semen kan digabung kan, nah semennya masih utuh. Nah, termasuk dia misalkan untuk bukan langsung tadi wakafnya, tapi yang tidak langsung produktif. Nah, uangnya kan masih ada utuh kan, dikumpul tahun ini misalkan ada 200 juta, dibeliin misalkan tadi tanah, properti, disewakan kan. Nah, itu kan masih ada bentuknya. Nah, kemudian manfaatnya itu yang diberikan, sewa yang ada kan berarti ditahan hasilnya, ainnya. Jadi ada perubahan bentuk wakaf ya, Ustaz. Dia mewakafkan uang, tapi setahun kemudian mewakafnya itu berubah, sudah bukan uang lagi, jadi bangunan. Seperti itu. Jadi, iya. Itu makanya kajian ulama yang tadi yang secara sederhana, kalau kajian fikihnya, kalau Asafiyah itu lebih cenderung adalah ainiyahnya ya. Nah, tapi kan kalau yang jumhur ulama menyatakan yang secara sederhana manafinya, manfaatnya, itu yang kajian yang nanti bisa kita lihat dalam fikih ya. Itu tentang masalah wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak. Kalau Hanafiyah menyatakan boleh wakaf itu dengan yang tadi, yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Dinar boleh, saham, begitu kan? Nah, tapi ulama Syafi'iyah termasuk As-Sauri misalkan, itu membolehkan sebagaimana dikutip dalam fatwa MUI yang bicara tentang kes wakaf. Ini tentang yang secara sederhananya lah manfaatnya itu ya. Yang dia tetap modalnya ditahan kan dari uang tadi ya. Yang digabung, yang dipakainya adalah yang manfaatnya itu. Dia tetap ada, masih ada. Begitu yang bisa dilihat dalam bikin ruko gitu kan. Dan ruko itu disewakan, atau belum lama ini ada di daerah apa namanya, di Bajnas di Lebak. Dia membeli tanah, kemudian dia sewakan kepada kerjasama kepada Indomaret, setiap bulannya dapat 70 juta terus tuh disewakan. Nah, ini yang manfaatnya itu ya. Nah, uang yang dikumpulkan itu, sedekah itu yang ada dikumpulkan itu, yang wakaf yang dikumpulkan itu ditahan, tapi yang dipakainya apanya? Manfaatnya itu yang bisa dipakai. Ini makanya harta wakaf harusnya memiliki nilai dan berharga. Uang bernilai nggak? Bernilai. Saham, obligasi, yaitu bernilai. Termasuk hak cipta dari Pak Pudoli tadi kan. Hak ciptanya Pak Pudoli, dia bikin apa misalkan? Hak cipta membuat yang belum lama ini ada itu anak SMA, dia bikin helm, punya hak cipta berapa Bu Yuni? 1,7 miliar diwakafkan itu kan. Nah, kan itu bisa kan? Oke, ini yang secara sederhana modelnya seperti itu ya Pak Pudoli. Ada lagi? Silakan. Ya, Pak Zulkifli. Masih berkaitan dengan yang ditanyakan Pak Pudoli juga. Di taliban itu saya baca ada jenis wakaf itu dari segi waktunya itu ada yang membaginya kepada dua, yaitu wakaf sama mu'abbad sama mu'abbad gitu kan. Jadi
kalau dikaitkan dengan di sini kan tadi dijelaskan bahwa pokok harta wakaf itu tidak boleh habis dan harus diambil gitu. Jadi saya ingin konfirmasi Ustaz tentang definisi pembagian wakaf dari mu'abbad sama mu'abbad besar. Yang mu'abbad itu sudah jelas, ini sejalan. Yang mu'abbad itu seperti apa gitu? Baik, ada beberapa orang mewakafkan yang wakif itu dia berjanji ini nanti digunakan untuk apa? Untuk misalkan untuk pemberian beasiswa. Kan ada juga gitu ya. Ada perjanjian-perjanjian di ikrar wakafnya itu. Ikrar wakafnya dia wakaf itu kalau wakaf yang besar ya. Tapi kalau uangnya 100.000 wakafnya buat ini kan. Ya kan susah itu kan. Ini yang wakaf tadi contohnya, wakaf dia punya uang 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dia pakai bilang, ini nanti dimanfaatkan untuk misalkan tadi untuk beasiswa, untuk penelitian. Ternyata nazirnya tidak pakai buat itu. Ini menyalahi aturan nggak? Yaitu yang dikatakan dijanjikan, muakkad kan? Mu'abbad. Mu'abbad. Ada mu'abbad dia ya untuk selamanya nggak bisa dibilang gugat, tapi ada mu'abbad dia misalnya 3 tahun atau 4 tahun gitu. Tapi dia pokoknya lagi seperti Ya berjangka. berjangka ya. Oke, nanti coba kita akan coba like di slide-slide yang bisa kita lihat. Oke. Mau nanya ini posisi hukum. Kalau sedekah kan posisi hukumnya sudah jelas sedekah. Kalau wakaf seperti itu. Bagaimana kalau misalkan dari wakaf-wakaf yang langsung dimanfaatkan seperti masjid tadi, mereka buat kota infak, kemudian yang sholat memberikan infak, kemudian oleh nazir harta infak itu dimasukkan ke dalam kategori harta wakaf. Apakah ini posisinya benar atau gimana, Ustaz? Oke, baik. Yang jelas semuanya tergantung niat ya. Ya kan? Al-umuru bimaqasidiha dalam kan modelnya seperti itu dalam kaidah fikihnya kan. Nah, innamal amalu biniat. Kalau dia awalnya niatnya adalah sedekah, ya menjadi sedekah. Nah, pertanyaannya kemudian sedekah yang ada kemudian kreatif. Sekarang kan bukan hanya sedekah aja, zakat juga begitu ya. Diproduktifkan, digulirkan. Ya itu tetap dinilai kalau dia niatnya adalah sedekah jadi sedekah. Karena kalau oleh nazir dimasukkan ke kategori wakaf itu kan biasanya kan nazir ada juga laporan-laporan gitu. Jadi ya secara sederhana biasanya ada model-modelnya. Dia mau wakaf tanah. Ada laporannya berarti karena ada akuntansinya gitu ya. Biasanya dia akan ada laporannya. Kalau dia ngomongnya misalkan wakaf, maka dia harus dicatatnya di wakaf. Nah, kalau dia ngomongnya tentang infak sedekah berarti dimasukkan dalam kategori sedekah, begitu ya. Nah, kalau seandainya dia misalkan memasukkan sedekah dalam wakaf, dikategorikannya tadi apa kira-kira sesuai dengan akuntansi nggak? Untuk akuntansi saya tanya, sesuai nggak kira-kira? Untuk akuntansinya kan nggak sesuai kan? Tapi lagi-lagi kalau untuk manfaat, kalau dimanfaatkan begitu lagi selama sedekah jariyah kan, dia mengalir ya tetap dia mengalir pahalanya, begitu kan? Kalau dalam istilah yang bisa kita lihat dalam istilah dalam hadis Rasulullah kan, sedekah jariyah, bisa dikategorikan apa namanya? Dia dapat sedekah, dia dapat juga menilai wakaf, tapi lagi yang lebih bagus lagi adalah apa? Diniatkan adalah wakaf. Jadi untuk penggunaannya bisa dicampur ya. Dan infak dan zakat untuk misalnya pembangunan masjid. Membangun masjid sebenarnya ada infak, ada wakaf. Bisa. Ada beberapa ulama kalau yang untuk ini baik tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Zulfikar ya. Pertanyaan-pertanyaan ya, sekarang kita lanjutkan dulu ya ke slide berikutnya. Mungkin di slide Bapak atau ini sudah ada atau belum? Kalau belum ya kita ke depan saja. Ada 2 model pada awal-awal tadi sudah kita diskusikan. Siapa yang pertama kali yang berwakaf? Apakah Umar bin Khattab atau Nabi Muhammad? Ternyata ada 2 versi. Ya mungkin yang jelas jadi versi yang kayak sekarang itu bukan hanya tandingan-tandingan ya, DPR tandingan gitu ya. Nah, banyak yang tandingan. Ini juga ternyata ada 2 versi kan, Muhajirin dan
Ansor. Muhajirin menyatakan bahwa yang pertama kali ini berwakaf, ini kategorikan sa'alna an awwali habsin. Siapa yang orang yang pertama kali berwakaf di dalam Islam. Kalau versi orang Muhajirin, dia menyatakan yang pertama kali siapa? Umar bin Khattab. Orang yang Muhajirin kita menyatakan adalah Umar bin Khattab. Tapi kalau orang-orang Ansor, dia menyatakan siapa yang pertama kali? Adalah Rasulullah. Ya tadi yang tadi telah kita bahas. Tadi Mas Fauzan, Mas Indra juga yang menyampaikan, diantaranya adalah dengan model tadi Masjid Kuba ya. Tanahnya itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang ya tentunya ada dua versi. Tapi umumnya yang masyhur kalau bicara tentang sedekah tadi adalah pendapat yang Umar ini ya, yang lebih cenderung mengatakan tadi ditahan pokoknya, kemudian yang diberikan adalah manfaatnya. Ini yang bisa kita lihat beraneka ragam, nanti ada hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Nah ini ayat yang bisa kita jadikan juga, karena dalam Al-Quran memang secara tekstual tentang wakaf itu kan tidak secara jelas ya. Yang bicarakan justru bicara tentang infak, sedekah, itu adalah yang dikategorikan adalah wakaf, tapi yang syaratnya ditahan. Termasuk tadi alladzina yunfikuna fisarra'i wadharra. Nah, infak kalau dihabiskan semuanya berarti adalah infak sunnah. Nah, tapi kalau yang dikategorikan adalah dia infak kemudian ditahan pokoknya, maka bisa bernilai sebagai adalah wakaf. Nah, termasuk juga infak dalam Al-Quran bukan hanya pengertiannya adalah infak yang sunnah dan menjadi wakaf, tetapi bisa menjadi wakaf, zakat. Kalau dikategorikan infak wajib, benar kan? Coba kita cek dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu apa? Ya ayyuhalladzina min thayyibati ma kasabtum. Saya tanya, kita diskusikan, anfiku itu maknanya kira-kira apa? Infak wajib atau infak sunnah kira-kira? Apa Pak Ihsan? Wajib. Kenapa wajib? Ya, mimma kasabtum. Kemudian dikategorikan apa? Wa min akhrajnakum ya. Berarti lebih cenderung zakat pertanian. Lebih cenderung adalah infak wajib. Infak wajib itulah yang namanya zakat. Kalau yang infak sunnah ya infak. Tapi kalau infak yang ditahan berarti wakaf atau wakaf tadi yang dihabas itu yang diberhentikan. Sedekah juga sama. Sedekah yang dia biasa berarti sedekah sunnah. Tapi kalau sedekahnya yang wajib namanya sedekah apa? Namanya zakat. Bisa cek surah At-Taubah surah 9 ayat 60. Apa bunyinya? Innamas shadaqatu lil fuqara'i, yang tadi yang ditanyakan oleh apa Mas Yunas apa Isra ya. Nah, jadi secara sederhana makna sedekah di situ apa kira-kira? Berarti zakat itu sedekahnya sedekah wajib, bukan sedekah sunnah. Makanya dalam ayat Al-Qur'an dinyatakan orang yang berzakat, infak, sedekah, wakaf minimal ganjarannya berapa kali lipat minimal? Minimal berapa? Minimal berapa kira-kira? Ganjaran dari Allah? 10 kali lipat. 10 kali lipat sampai berapa? 700 kali lipat. Ini baik zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ini bisa dicek dalam surah Al-An'am ayat 160 nih. Yang 10 kali lipat. Kalau yang sampai 700 kali lipat, tadi Al-Baqarah ini yang kita baca nih. Ayat 200 berapa? 261. Apa bunyinya? Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habba. Jadi diilustrasikan orang yang menanam kebaikan seperti apa? Satu biji, satu butir gitu ya. Nah,
Orang yang nanam kebaikan itu seperti satu, kemudian ternyata akan tumbuh apa kira-kira? 7 apa? 7 tangkai. 1, ini kayak mulai marketing nih. Konsep dengan ini kan. Pertama 1 ya kan. Kemudian jadi berapa? Kalau mulai kan bertiga ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan begitu ya. Nah setiap 7 ini tumbuh berapa? 100 ini kan. Ini 100. Jadi berapa ini? Jadi akhirnya adalah 700. Jadi yang secara sederhana dari dalam Al-Quran itu tadi yang saya lihat itu infak. Infak yang tadi adalah yang hartanya yang ditahan, itu yang wakaf ya. Tapi kalau tidak ditahan berarti infak yang biasa. Tapi kalau infak wajib berarti zakat. Biar kita tahu ini lebih cenderung larinya kemana, pemahamannya gimana. Nah, bagaimana ilustrasi yang 700 kalian tadi bunyinya apa nih kalau ini? Surah Al-An'am ayat 60 ada yang hafal? Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Orang yang melakukan amal kebaikan termasuk dalam zakat, infak, sedekah dan wakaf. Allah ganjarkan berapa? Asyru amsalihah berarti berapa? 10 kebaikan. Nah berarti ini hitungan sebetulnya. Kenapa kok sampai Allah menggambarkan pakai hitung-hitungan, motivasi? Karena kenapa kebaikan manusia itu memang Allah mengetahui memang pada dasarnya minal bakhilin. Ya kan? Bakhil ya kan? Kita pelit makanya dikasih model-modelnya. Bahkan kalau kawan-kawan sering kaji surah Al-Lail itu ada kan? Bagaimana konsepnya? Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasayunassiruhu lil yusra. Apa janji Allah kalau kita zakat, infak, sedekah? Walaupun ayatnya tadi fa'amma man a'ta, adapun orang yang memberi kan? Memberi kan tidak dibatasi zakat, tidak dibatasi infak, sedekah, wakaf, ya kan? Fa'amma man a'ta wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa. Apa wasaddaqa? Dan dia membenarkan dalam hatinya, wasaddaqa bil husna, dan Allah ngasih ganjaran minimal berapa kali lipat? 10 kali lipat sampai 100 kali lipat. Apa janji Allah? Maka Allah akan mudahkan urusan kita yang awalnya sulit kan? Fasayunassiruhu lil yusra, dimudahin kita urusannya. Sebaliknya, wa amma membakhila wastagna, terus wa kadzaba bil husna fasayunassiruhu lil usra. Apa yang Allah janjikan, yang Allah tegaskan, itu akan dipersulit yang awalnya mudah kan? Urusan kita kalau kita tadi bakhil, kalau kita mendustakan Allah, kita nggak yakin dengan model-model seperti ini, janji-janji yang Allah telah berikan. Hitung-hitungannya bisa sederhana ini. Nah, hitungan misalkan Pak Ahmad, Pak Ihsan Ahmad ya, Mas Ihsan Ahmad punya uang misalkan 5 juta rupiah. Ya kan? 5 juta rupiah, kemudian ternyata pengen sekali-sekali berwakaf. Berapa mau diwakafinnya? Semuanya ya. Oh semuanya. Oke, anggaplah mungkin buat persiapan mau nikah gitu kan? Udah nikah belum nih? Belum ya, kita doakan biar cepat nikah ini ya. Oke, 5 juta rupiah ternyata pengen wakaf 1 juta rupiah, pakai cash wakaf, ya kan, wakaf uang. Nah, 1 juta rupiah. Sisanya berapa jadinya kira-kira? Sisanya kan jadi 4 juta gitu ya. Sisanya 4 juta rupiah. Sekarang kalau kita pakai hitungan matematika wakaf, hasilnya ternyata bukan 4 juta hasilnya. Hasilnya bisa berapa? Jadi 14 juta. Jadi kalau kita pakai matematika wakaf,
5 juta diambil 1 juta itu bukan berapa? Bukan 4 juta tapi berapa hasilnya? 14 juta. Dari mana? Mbak Yuni tahu dari mana? 1 juta kali 10. Minimal 10 kali lipat. 1 juta dikali 10 berapa? 10 juta. Tadi dengan sisa yang ada 4 juta jadi berapa? 14 juta. Allah berikan rezeki itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang Allah berikan ganjaran. Enggak usah jauh-jauh, sampai berwakaf lah, bersedekah minimal. Kalau bapak-bapak, nih kawan-kawan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, calon ibu-ibu, calon bapak-bapak, nah kan, atau ada yang menambah ya? Wow, Julgar udah ambil aja. Oke, jadi tadi saya mau ngomong apa, saya jadi lupa nih. Gara-gara bilang itu dari Amin. Menambah gitu ya, oke ya. Jadi yang bisa kita lihat, nggak usah jauh-jauh lah. Misalkan kita bersedekah, biasanya kalau kawan-kawan ke masjid kalau sedekah berapa biasanya? Pati murah ya. Jadi kalau bisa ada yang lebih dari pati murah, kurang dari pati murah dikeluarkan juga ya. Makanya pasti kalau ada pertanyaan, tadi ngomong Pak Zulfikar, kadang-kadang kan kita merasa uang kita kalau kita bawa ke mall, ya kan? Kalau kita bawa ke mall tuh 100.000 itu terasa gimana, kecil. Bawa ke masjid, kan begitu ya? Terasa gede bener gitu kan? Uang tadi 100.000 kita beli uang 10.000, beli pulsa itu terasa kecil kali itu. Beli pulsa kan 10.000. Buat ke masjid terasa berat sekali gitu ya. Nah ini nggak usah jauh-jauh yang saya sampaikan. Misalkan anggap tadi pati murah nih, Pak Iksan pati murah. Oke. Karena udah ngambil pati murah udah diganti ya. Apa masih? Masih ya. Nah, pati murah 1.000 rupiah kita sedekah, ya kan? Sedekah 1.000 rupiah. Tadi minimal Allah ganjarkan berapa? 10 kali lipat. Kita sedekah 1.000 rupiah, ya kan? Pas sedekah 1.000 rupiah, ternyata kita habis selesai salat Jumat itu mau makan cari misalkan di warteg atau di Padang. Di Padang misalkan ada kan paling ini biasanya kan 13 ribuan ya. Jadi harganya yang 10.000 rupiah mau menghemat gitu kan. Nah, meterong. Pengalaman ya. Oke. Nah, rupanya pas 10.000 rupiah dia lagi makan, ketemu kawan yang baik hati. Kira-kira jadi bayar nggak kayaknya? Kita biasanya nggak bayar. Karena otomatis saya ngerasain begitu banyak kan. Nah, jadi makanya apalagi di kawan-kawan tampaknya gratis-gratisan. Jadi ini janji Allah ini kan jelas itu minimal berapa? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau dulu kan yang pusat-pusat kiai-kiai yang udah nggak asing lagi di telinga kita itu. Ada dia punya murid, kiai punya murid yang pertama dia baik hati kan, karena mau penutupan murid yang pertama bawa apa namanya, bawa singkong, gitu kan? Nah, ya masih kan gitu kan? Kisahnya itu sebetulnya logika memang benar, masuk akal ke sini nih, ya kan? Dia bawa singkong, datang, assalamualaikum, kan? Dibuka sama kiainya, waalaikumsalam apa? Nih maaf kiai, saya nggak bawa apa-apa, ini lagi panen di rumah singkong. Cuman ini doang yang dibawa. Karena dia tahu nih muridnya sering bawa terus. Itu kiai digerakkan hati sama Allah kan. Ya kan, gerakan hati oleh Allah. Dia ngomong tuh sama istrinya, Mah, itu nggak enak tuh. Itu murid kayaknya bakti bener. Baik bener, setiap hari kita dibawain gitu kan. Ya, kira-kira apa dikasih? Nggak ada apa-apa ya, yang cuma ada kambing gitu kan. Akhirnya dikasih apa? Kambing. Dia pulang, pas pulang ketemu sama kawannya ini. Ya ketemu kawannya, habis dari mana? Sama kiai. Ngapain? Singkong jadi kambing. Ya kan? Singkong jadi
Akhirnya dia berpikir temennya ini karena tadi singkong jadi kambing, akhirnya dia besok bawa sapi, ya kan? Nah, atau dia bawa sapi dapat harapannya dapat kerbau gitu kan? Atau dapat onta gitu kan? Nah, ternyata apa ketika dia bawa sapi dapat apa kira-kira? Singkong. Nah, karena kenapa? Ketika dia jalan dia harapannya onta. Ya. Nah, karena kenapa? Beda. Yang dalam kejadian ini juga sama. Ternyata kita berwakaf, kita infak, sedekah, zakat, luruskan niat kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang jelas Allah udah berikan, tapi jangan kita berharap kalau dikasih udah dijamin kok. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang diberikan kesempitan dalam rezeki, maka suruh ngapain? Suruh bersedekah kita, suruh infak. Nah, apalagi dikategorikan tadi kalau infak ya harta kita ditahan tadi, berarti dikategorikan adalah wakaf. Ini sederhana 14 juta. Kalau pakai hitungannya berapa? 10 kali lipat. Kalau kita hitungannya berapa? 700 kali lipat berapa kira-kira Pak Putoli? 704 juta. 704 juta. Apakah mungkin seperti ini? Ternyata mungkin bagi Allah, apa yang nggak mungkin? Orang benar janji Allah ini. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tuh nggak ingkar janji. Toh yang pas saya juga pernah pengalaman pribadi ketika ada saudara yang mau bayaran SPP nggak punya uang, kemudian saya tak kasih aja lah, gitu kan? Ikhlas karena ada rezeki. Ternyata beberapa bulan berikutnya dapat rezeki 100 jutaan. Nah, ini pengalaman secara sederhana. Kawan-kawan juga saya yakin juga ada pengalaman kan? Masing-masing ada pengalaman. Bahkan saya melakukan testimoni kepada beberapa kepala cabang bank-bank syariah di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk yang di Jakarta. Apa pengalaman Bapak ketika berzakat, infak, sedekah? Ternyata luar biasa sekali. Saya pernah berzakat, pengalaman sampai detik ini kenapa saya harus rajin berzakat, kata dia gitu. Karena semestinya hitungan logika saya meninggal dunia. Tapi Allah izinkan saya masih hidup. Suami istri juga sama. Pasti pikir kenapa nih Allah masih memberikan izin, padahal tabrakan mobilnya itu udah ringsek lah ya. Nah, ternyata pas dia nonton, oh iya, belum lama ini saya berzakat, saya bersedekah. Makanya kan as-shadaqah tudfi'ul bala ya. Dengan kita berzakat, infak, sedekah akan dijauhkan bahaya. Dia cerita, ini alhamdulillah gara-gara saya berzakat saya dijauhkan dari Allah, saya masih dikasih usia panjang. Nah, kemudian dia cerita lagi. Nah, persoalan mobilnya itu hancur, dia ikut asuransi. Akhirnya kembali lagi mobil. Orang yang ditabrak karena ikut asuransi juga dibiayain. Itu izin alhamdulillah masih sehat. Nah, kalau saya ceritakan yang 700 kali lipat ini ada pernah dengar guru TK gajinya berapa biasanya? 200. Kalau di Bekasi 400 itu paling besar ya. Biasanya 300, 2,5 ya. Nah, makanya coba. Nah, anggaplah 400.000 rupiah. 400.000 rupiah ya, kalau di daerah saya itu ada 250 tuh. 300, ini 400 sudah lumayan. Ya kan? Nah, 400.000 rupiah dia punya gaji, dia datang ke Ustadz, doain gaji saya biar naik. Berapa naiknya? Sebulan 700.000 rupiah. Dari awal tadi gaji berapa? 400. Terus dia pengen naiknya berapa? 700.000 rupiah. Kata Ustadznya, kok dikit amat naiknya begini Ustadz? Karena gaji yang paling tertinggi itu kepala sekolah, kepala TK, kepala TPA. Gaji berapa? 700 kayaknya, kalau lebih itu nggak bisa saat ini. Akhirnya bagaimana caranya? Begini Ustadz, saya sedekahkan gaji saya ini 400.000 rupiah karena Allah, dan saya akan senantiasa rajin sholat, puasa, qiyamul lail, baca Quran karena Allah. Ternyata 6 bulan berikutnya datang Ustadz, alhamdulillah Ustadz, gaji saya bukan 700.000 rupiah,
Karena awal tadi berapa gajinya? 400.000 rupiah, bukan 700.000 rupiah Ustaz gaji saya. Gaji saya sekarang berapa? Gaji saya 12.400.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya sama Ustaznya, emang gimana ceritanya? Kemarin doanya mintanya berapa tadi? 700. Kok menjadi 12.400.000 rupiah? Begini Ustaz, karena 3 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang PNS gajian 12 juta rupiah. Saya tanya, kira-kira masuk akal nggak cerita kayak gini nih? Iya kan? Jadi bagi Allah tuh gampang. 700 kali lipat itu apa sih yang nggak mungkin? Innallaha la yuhibbul mu'min tadi. Allah boleh jadi kasih rezeki nggak langsung ke kita, tapi melalui istri kita, melalui suami kita, melalui anak kita, itu kan? Makanya ini konsep dalam wakaf sekali lagi bisa kita lihat Allah ganjarkan berapa kali lipat, minimal 10 kali lipat sampai 100 kali lipat. Ini yang salah sederhana gambarannya tentang matematika wakaf gitu ya. Nah, kalau ini tadi hadis yang telah disampaikan oleh Pak Zulkifli, yang intisari dari hadis Umar ya, yang tentang berwakaf. Ya ini bisa kita lihat, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dinyatakan bahwa di sini ada Rasulullah menyatakan in sikta habasta aslaha wa tasaddaqta biha, gitu kan? Jadi apa inti dalam hadis ini? Jika kamu ingin menahan aslinya, pokoknya silakan. Dan yang disedekahkan apanya? Hasilnya. Ternyata inilah yang dijadikan tadi hadis riwayat Imam Muslim yang menyatakan tentang wakaf tadi versi orang muhajirin. Versi orang muhajirin siapa? Adalah Umar bin Khattab yang bicara tentang wakaf. Nah, kalau dari segi pengertian wakaf tadi sudah kita singgung pada awal-awal. Apa itu pengertian wakaf? Wakaf ini berarti secara bahasa berhenti, wakaf tadi ya. Bisa juga apa artinya? Menahan atau diam. Diam bahasa Jermannya cicing. Ya kan, diam ya. Bahasa Sunda ya. Mana lagi? Nah, dari sudut pandang syariah, wakaf sering diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat. Makanya tadi wakaf yang ahli dan zuri itu ulama kebanyakan tidak memakan, cuma beberapa orang saja yang memanfaatkannya. Makanya lebih cenderung adalah wakaf khairi. Ini yang bisa dilihat. Sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Dasar hukum wakaf, hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun. Jadi yang sunnah, bukan wajib. Kalau tadi sedekah wajib menjadi zakat, infak wajib jadi zakat. Ini sunnah. Barang yang sudah diwakafkan harus dimanfaatkan sesuai dengan akad wakafnya. Tadi nih yang ditanyakan oleh Pak Zulfikar ya. Nah, ini ingatan lagu Oma ya, Zulfikar. Ay. Nah, saya dulu masih ingat, nggak tahu kalau kawan-kawan masih ingat nggak lagunya itu ya. Belum lahir. Kalau Mbak Intan mungkin belum dengar lagunya ya. Oke, ini. Sedangkan pahala wakaf akan selalu mengalir karena termasuk tadi amal jariah atau sedekah jariah. Yang tadi yang ditanyakan oleh Mas Fauzan juga. Modelnya tadi, selama dia tadi mengalir manfaat dari harta yang diwakafkan, maka akan mengalir terus pahala yang telah didapatkan. Nah, ini hampir sama tadi pengertiannya, ada yang menggunakan habsu, ada yang wakaf ya, dan seterusnya. Ini pandangan ulama fikih, bisa kita lihat apa, bisa kita lihat Abu Hanifah, wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Menurut jumhur ulama, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya, sedang bendanya tidak terganggu, dan dengan wakaf itu hak pengguna oleh si wakif
menjadi terputus. Kalau menurut Malikiyah, wakaf adalah perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf, walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Ya tadi contohnya termasuk hak cipta ya. Kalau penulis kan mendapatkan ada hak cipta ya. Ada hak ciptanya berapa uangnya. Nah ini yang bisa dilihat. Nah, jadi wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkannya itu suatu perbuatan hukum dari seorang yang dengan sengaja melakukan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya dari kepentingan umum dan bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berdasarkan undang-undang yang ada, orang yang berwakaf itu sudah tidak ada kaitannya karena yang mengelolanya langsung nazirnya kan. Sudah terputus lah gitu kan. Karena yang mengelolanya sudah adalah nazir yang bisa dilihat atau pengelola. Kalau kata Mbak Intan tadi jangan dibahas-bahas nazir. Sudah ada kajian khusus gitu ya. Nazir. Nah, ini yang bisa kita lihat. Nah, ini nggak kelihatan ya. Di sini kelihatan tapi di ini atasnya ini di slide kelihatan nggak ya? Kalau di sini ini nggak kelihatan nih, Majul. Harta benda wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang tadi telah kita singgung. Harta wakaf itu ada yang apa namanya? Tidak bergerak, ada yang bergerak. Yang tidak bergerak dalam bentuk apa? Tanah, bangunan, terus tanaman, pohon termasuk gitu ya. Terus hak milik atas satuan rumah susun. Nah, benda tidak bergerak yang lainnya juga sama, termasuk sumur, masuk nggak kayak gini? Kalau sekarang jet pump gitu ya, bor gitu. Kalau dulu kan sumur. Makanya ada kalau di pesantren itu baina sama wa sumur ini. Jadi dalam pesantren itu kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan yang menarik. Kalau misalkan kita pengelola wakaf, kemudian wakaf itu dibiarkan saja dan kita tidak piawai mengelolanya, akhirnya yang terjadi apa? La yamutu wa la yahya. Bukan tidak mati, tidak hidup, tapi tidak bermutu karena nggak ada biaya. Gitu kan? Apa la yamutu wa la yahya artinya apa? Tidak bermutu karena nggak ada biaya. Tapi kalau nazir-nazir yang di Indonesia ini, lembaga zakat kayak TWI, BWI, kan mereka sudah ada biaya-biayanya. Wakaf Al-Azhar, nanti kawan-kawan juga akan ada ya dari Al-Azhar ya, Bu Intan ya, yang datang nanti. Nah, jadi bagaimana dia meng-create program yang bisa bagus. Oke, kemudian ada yang dikategorikan harta wakaf yang bergerak. Harta wakaf yang bergerak itu apa berupanya? Ya tadi uang, logam mulia. Uang ini termasuk dinar. Ada yang tahu satu dinar itu berapa? Hah? Ada yang punya dinar belum? Satu dinar 1,5. Kalau emasnya berapa gram mas nih? 4,25 gram emas. Ini satu dinar. Jadi kalau pakai hitungan rupiah berarti 500.000 dikali 4,25 berarti berapa? 1,2.550.000 ya? 125 ya? 2 juta berapa? 2 juta sekian. 125.000 lah ya. Nah, jadi 2.125.000 rupiah. Ini dalam bentuk dinar. Ini bisa kita untuk wakaf. Makanya kalau dalam hadis, kalau kawan-kawan bahas tentang zakat itu kan ada kategorinya. Zakat itu kan emas itu berapa? 20 dinar kan? Laisadu na isri na miskolan gitu ya. 20 miskol 20 dinar berarti berapa? Berarti 20 dinar dikali 4,25 berarti berapa?
Berapa? 85 gram emas. Ini yang dikategorikan nisab kan. Nah, termasuk dalam wakaf. Wakaf tadi dalam bentuk uang, dalam bentuk dinar. Syukur-syukur kita berinvestasi di sini aja nih. Mudah-mudahan. Ya tadi contohnya, bayangkan kalau dalam bentuk uang masih kan tadi 7 juta. Ya kan, kalau 7 juta pergi haji sekarang, dulu waktu itu lumayan. Tapi karena dia tidak pergi haji, kemudian tidak dalam bentuk emas, kalau sekarang mau daftar haji bukan lumayan lagi, lumanyun. Kenapa lumanyun? Karena tidak bisa berangkat kan. Tapi kalau waktu itu dia 7 juta dalam bentuk emas, akhirnya apa? Wah, sekarang bukan lumayan lagi kan? Bisa memberangkatkan berapa orang? 5 orang. Ini yang bisa kita lihat. Makanya tadi uang, logam mulia, surat berkendara, tapi surat berkendaraan, surat berharga ya, surat berkendaraan lagi. Surat berharga, kendaraan. Nah, kendaraan boleh, silakan. Kendaraan apa? Ya, motor, mobil, dan seterusnya kira-kira. Hak atas kekayaan intelektual tadi. Jadi kawan-kawan yang bisa sederhana tadi punya tadi hak yang helm, kata Mbak Nuni ya, siapa? Yuni ya. Nah, Mbak Yuni tadi bilang apa? 1,7 miliar anak SMK ya, SMK apa SMA? Ya pokoknya semacam itulah. Ya jadi dia punya ada kreativitas bikin helm yang menarik. Dia punya hak dapat setahun ya, itu 1,7. Oke. Nah kemudian hak sewa. Nah hak sewa itu diantara gimana? Oh bapak misalkan mau menyewakan, ya kan? Misalkan nanti kita punya kontrakan. Nah kontrakannya silakan. Apakah mau hasilnya itu yang nanti yang mau diwakafkan? Gitu kan? Tapi tetap yang itu aja punya milik sendiri kontrakan. Tapi yang diwakafkannya adalah misalkan hasilnya aja sewanya. Atau sebaliknya, kita kasih wakaf kontrakan, terserah nanti dikelola manazir. Dikelolanya gimana? Ya terserah dia, nanti kontrakan itu nanti uangnya mau diputar buat produktif lagi atau apa. Ini bisa dikembangkan. Benda bergerak yang lainnya yang banyak sekali ya. Ya tadi contohnya obligasi syariah, reksadana syariah, saham syariah yang bisa kita lihat. Jadi kalau yang syariah karena kenapa? Wakaf, infak, sedekah dan zakat harus dari rezeki yang halal. Apa sebabnya? Innallaha la yaqbalu shadaqah min ghulul. Allah enggak nerima zakat, infak, sedekah, wakaf dari harta yang apa? Yang tidak jelas, yang tidak benar pendapatannya. Ini yang bisa dilihat. Misalkan ada pengusaha prostitusi, keuntungannya buat zakat deh. Kira-kira gimana? Kalau kawan-kawan, saya berwakaf tapi uangnya dari gimana kira-kira kalau tantangannya kawan-kawan sebagai nazir, terima atau tidak kira-kira? Terima aja terus. Jadi boleh juga bener ya. Pokoknya saya terima, masalah nanti diterima nggak urusan Allah. Tapi secara hukum lebih baik tadi kan ditanya dulu makanya tentang kebersihan. Makanya banyaklah, cukuplah. Kayak contohnya ada KPK menangkap orang gitu ya, praktisi atau politisi, ternyata dia mewakafkan tanahnya buat pesantren. Akhirnya kan ditarik-tarik kan kasusnya. Nah ini yang jangan sampai kasus seperti itu, harus steril. Tadi apakah uangnya tadi adalah uang hasil korupsi, harus ada di atas matre bahwa dia memang betul-betul itu hartanya harta yang bersih. Khawatir tadi kita udah aman-aman tiba-tiba kena kasus yang belum lama ini terjadi kan, mertua ditarik ya kan, gara-gara menantu gitu ya. Nah ini bisa kita lihat modelnya. Jadi gampangnya diupayakan nanti kepada bapak yang sudah jadi nazir atau calon yang sudah jadi nazir, mohon maaf ada berapa di kelas ini? Oh calon semua ya. Oke, calon semua jadi nazir. Oke, mohon dibacakan Pak Ihsan Ahmad. Wakaf benda negara atau uang logam mulia
Ya, silakan. Contoh uang logam mulia, surat berharga, kendaraan, haki, hak sewa dan lain-lain sesuai pasal 16 ayat B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Implementasi baru wakaf uang oleh seluruh lembaga melalui ormas Islam, LSM, nazir atau pondok pesantren atau lembaga wakaf besar atau kampus, kadin atau PTKS dan lain-lain. Adapun yang lain segera dipersiapkan. Wakaf benda tidak bergerak, contoh tanah, tanaman, rumah, rumah susun, bangunan dan lain-lain sesuai dengan pasal 16 ayat A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang wakaf. Potensi tanah wakaf produktif seluruhnya 10% dari jumlah lokasi tanah wakaf 423 titik lokasi di Indonesia dengan luas 3 triliun 462 miliar 45 juta 373.324 meter persegi. Program wakaf produktif di 10 titik lokasi terbaik di masing-masing provinsi di Indonesia. Nazir wakaf atau pengelola manajer. 1. Nazir tradisional, nazir yang tidak mengembangkan aset wakaf. 2. Nazir profesional, nazir yang mengembangkan aset wakaf. Contoh, peruntukan wakaf selain untuk ibadah dikembangkan menjadi bisnis center, gedung perkantoran dan lain-lain. Baik, ini sebetulnya tadi sudah kita diskusikan ya. Ini sekedar mengetahui nazir itu ada yang walaupun tadi ada spesialis nazir nanti kajiannya. Ada yang namanya tradisional, ada yang profesional. Tradisional itu ya apa adanya saja. Tapi kalau yang profesional apa yang seharusnya. Kira-kira yang manfaatnya itu tadi bisa lebih bagus lagi, lebih banyak lagi yang bisa dicermati. Kalau wakaf benda bergerak, kalau sekarang ini baru kebanyakan adalah uang di lembaga-lembaga keuangan syariah yang wakaf uang. Kemudian kalau wakaf benda tidak bergerak kebanyakan dalam bentuk apa? Tanah. Walaupun ada juga tanaman yang belum sekarang ini rumah susun, tapi ini kebanyakan adalah tanah. Ini secara sederhana modelnya, nanti akan coba kita lihat potensi. Nah, kebanyakan kita adalah masih lebih cenderung ini langsung, wakafnya langsung. Kalau wakaf langsung berarti nama lainnya apa? Wakafnya masih tradisional, berarti konsumtif. Lebih cenderung tadi cuman apa adanya saja. Yang lebih cenderung sosial. Ya kan, misalkan tadi untuk bangun masjid saja, musola saja gitu ya. Nah, ini dia. Wakaf konsumtif yang bersifat tradisional tadi, yang kategorinya nazir yang tradisional. Harapannya adalah kawan-kawan dikumpulkan di sini bukan hanya menjadi nazir yang tadi dia berpikir tentang tradisional juga boleh, tetap ada. Tapi perlu juga dikembangkan yang namanya wakaf produktif yang tadi yang kategorinya lah bukan langsung tapi tidak langsung. Yang tidak langsung berarti diapakan? Produktif. Nah, kalau langsung berarti adalah tadi kategorinya konsumtif. Nah, skim wakaf produktif inilah bisa kita lihat ada persyarat pelaksanaan proses wakaf produktif tentang status tanah dan sebagainya. Ini contohnya bisa kita lihat tanah wakaf di tengah kota yang belum diberdayakan. Kemudian dilakukan pilot project wakaf produktif yang strategis produktif, disewain, diapain gitu ya. Nah, kemudian nanti hasilnya untuk apa? Penyaluran tadi manfaat, terserah manfaat untuk apa saja ya. Yang penting ada syaratnya dalam undang-undang wakaf juga, manfaatnya itu harus yang maslahah, bukan mafsadah. Contohnya, Pak, ini kan bebas kasih wakaf. Oh, kalau begitu saya kasih aja ternak babi. Boleh nggak kira? Nggak boleh kan? Oh, ini buat teman-teman buat pesta oplosan, miras oplosan, kan nggak boleh. Jadi yang sederhana manfaatnya tadi yang maslahah, bukan yang mudarat. Nah, ini yang bisa kita lihat mauquf alaih yang dia secara sederhana bisa dipakai, termasuk tadi yang ditanya oleh Mas Isra itu ya, yang untuk apa? Beasiswa. Bebas, terserah. Kalau tadi bersinergi ya bagus, berarti ada perhatian, bukan hanya satu saja. Karena kalau cuma satu saja
Berarti ibarat kalau Mas Isra ini kalau mengangkat gelas ini pakai tangan satu. Tapi kalau dua, keangkat nggak? Kalau banyak, ini mana dari sinergi. Sinergi yang sederhana, lembaga-lembaga, program-program yang sebagainya memperhatikan kepada satu titik yang harapannya tadi bisa lebih mudah terangkat. Tadi modelnya, baik itu kategori buat beasiswa dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga pemanfaatan wakaf. Kalau tadi kita lebih cenderung membahas tadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang langsung, yaitu tadi kategorinya adalah konsumtif atau sosial. Kalau yang tidak langsung pakai apa? Produktif. Bahkan bisa juga untuk investasi. Ini yang dipakai oleh TWI ini. Yang dompet wakaf, tabung wakaf Indonesia. Dia mengklasifikasi pemanfaatan wakaf itu menjadi 3. Wakaf sosial, tapi kebanyakan kita jangan sampai dipisah. Sosial jangan sok jadi sial. Ya. Jadi wakaf sosial, wakaf produktif, ekonomi produktif, ada wakaf investasi. Kelihatan nggak Mbak Neni? Ya, boleh dibantu baca. Pemanfaatan wakaf sosial yaitu dana wakaf yang terkumpul langsung digunakan untuk membeli tanah, bangunan atau mesin atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan sosial. Contohnya dalam kasus dompet duafa Republika, misalnya dana wakaf tunai digunakan untuk membeli gedung dan peralatan layanan kesehatan cuma-cuma. Yang kedua, wakaf ekonomi produktif, yaitu dana wakaf digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif secara langsung, yaitu pembelian tanah, bangunan, atau mesin dan peralatan yang berfungsi sebagai kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha. Karena digunakan untuk pembelian aktiva tetap, maka hal ini memberikan jaminan kelangsungan aset wakaf. Yang ketiga, ada wakaf investasi, yaitu dana wakaf yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi, di mana dalam kegiatan investasi tersebut telah ada jaminan secara tertulis bahwa seluruh kegiatan investasi tersebut halal dan tidak ada resiko kerugian atau hilang dari dana pokok wakafnya. Oke, baik. Jadi ada tambahan untuk TWI, modelnya dia menjadi 3. Yang pertama wakaf sosial yang biasa dilakukan kemudian dipraktikkan oleh dompet duafa untuk apa? Pembiayaan LKC. Nah, untuk LKC layasan kesehatan cuma-cuma sekarang juga udah ada namanya rumah sehat. Biasanya rumah sakit. Kenapa dia menggunakan filosofi rumah sehat? Harapannya orang yang masuk ke rumah itu menjadi sehat. Yang kebanyakan orang kan kalau masuk ke rumah sakit balik lagi sakit lagi. Jadi harapannya jadi semoga lekas sembuh, ya. Semoga lekas sembuh biar supaya nggak balik-balik lagi. Ini model yang bisa kita lihat. Ada wakaf ekonomi produktif, yaitu di mana dana wakaf digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif secara langsung, yaitu untuk pembelian tanah, bangunan, termasuk tadi futsal gitu ya, bangun futsal, kemudian bangun ruko. Karena memang bangun termasuk food court itu, dompet duafa juga bangun begitu. Dia beli tanah, dibangun food court. Nah, hasil sewa food court itulah yang dijadikan profit yang pendapatan. Nah, ini yang bisa dilihat. Pembelian akte tetap maka memberikan jaminan kelanggengan aset wakaf. Maka kan akhirnya bisa tetap berjalan. Wakafnya tetap ada gitu kan, tetapi manfaatnya tetap bergulir gitu ya, berjalan. Wakaf investasi, dana wakaf yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi. Di mana dalam kegiatan tersebut yang terutama cari investasi yang resikonya rendah. Jangan dimain di saham, obligasi gitu ya. Ntar kalau bangkrut, iya kan? Karena memang kalau untung besar dia, dapat dividen, dapat capital gain besar. Kalau lagi mujur, iya kan? Pak Zulfikar punya uang 2 miliar, iya kan? Di investasi apa buat wakaf gitu ya. Nah harapannya nanti keuntungannya bisa dikembangkan. Ternyata kalau lagi untung enak bagus, ya kan, 2 miliar dibeli saham misalkan 1 juta lembar. Nih biar gampang kita lihat, 1 juta lembar.
Kalau 1 juta lembar, kalau 1 lembarnya adalah misalkan 1000, berarti berapa? Hah? 1 miliar tadi kan? Kalau dia dibeliin tadi kan 1 juta lembar, harganya 1000, berarti adalah 1 M. Ternyata beberapa hari berikutnya harga jualnya itu bukan 1000 harga gitu ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan namanya capital gain, selisih harga. Ada keuntungan, harganya ternyata 1.500. Berarti keuntungannya berapa? 500 kali 1 juta lembar berarti 500 juta. Kan besar tuh ya. Tapi ingat, kalau dia tidak ini bisa bangkrut. Yang lebih parah lagi, yang harganya 1000 bukan 1000 jadi 200 gimana? Ya kan? Itu resiko dalam investasi, tapi investasi yang aman-aman. Investasi yang aman-aman itu diantaranya sekarang ini dengan adanya properti itu. Properti dia bekerja sama dengan lembaga bank syariah dan sebagainya, itu akan menjadi lebih resikonya itu lebih minim. Nah, ini yang bisa dilihat modelnya. Nah, kalau rukun wakaf ya ini sudah biasa gitu, termasuk dalam undang-undang sudah dijelaskan. Rukun wakaf ya ada orang yang berwakaf, wakifnya. Bagaimana mungkin mau orang berwakaf nggak ada orang yang berwakaf, gimana ya? Wakifnya, kemudian mauqufi. Mauqufi itu apa? Benda yang diwakafkan. Bendanya tadi apakah bergerak atau tidak bergerak? Nazir, pengelola wakaf. Kalau kita case wakaf uang berarti bisa dilalui lembaga keuangan syariah. Termasuk dompet duafa juga termasuk dikategorikan dia sebagai nazirnya juga. Mauquf alaih, penerima wakaf, tempat wakaf, kemudian ada lafal, saya wakafkan tanah milik saya seluas 2 hektar agar dibangun masjid di atasnya. Kan berarti ada pesan ya. Ada pesan sesuai dengan akad sebelumnya. Nah, agar dibangun masjid, dia maunya dibangun masjid, dibangun pasar, ngamuk gak itu yang punya tanah? Nah, ini kan sederhana apa? Kenapa Islam mengatur? Karena tadi masalah hati, masalah kepercayaan. Kalau orang yang ngasih kepercayaan udah nggak percaya, wah udah kita diganti tuh. Asal ngusulin di DWI gitu kan, biar supaya diganti gitu kan. Saksi ada saksinya. Apa masuk? Jadi bisa kita lihat di sini. Kalau rukun wakaf enggak, tapi dia cuma saksi penentunya. Di sini nih ada di dalam Himpunan Peraturan Perundangan tentang Wakaf. Ini saya kebetulan waktu ada acara tuh gratis di kajiannya nih ya. Ini kalau teman-teman nazir ini nggak tahu nanti apakah Kementerian Agama bisa gratis tuh ya. Ini di sini ada tuh model-modelnya. Ada saksi. Misalkan nih ada saksi modelnya nih ya. Ini bisa kita lihat akta ikrar wakaf uang. Nah, akta ikrar wakaf uang ada saksi-saksinya nggak nih, Pak Ihsan? Ada saksinya kan? Ada saksinya. Ini yang bisa kita lihat ada saksi. Nah, ini yang dicermati di akta ikrarnya sudah ada konsepnya sertifikat wakaf uang. Lembaga keuangan syariah atau nasir itu diharapkan adalah memberikan sertifikat. Sertifikat wakaf uang di formatnya tinggal nanti dilakukan. Kilometer apa? Ada orang yang berwakaf 1 juta atau berapa? Itu dikasih ada sertifikatnya dan lain sebagainya. Dan ada peraturan-peraturan yang bisa kawan-kawan baca, ya kira seperti itu. Iya, betul. Kalau itu posisinya kan masjidnya belum dibangun. Nah sekarang kalau kejadiannya masjidnya sudah dibangun, kemudian waktu masjid dibangun oleh motif ini pokoknya masyarakat aja lah yang kelola. Setelah jalan ternyata ya tadi tidak maksimal. Nah apakah ini kemudian secara konteks wakafnya perlu diperbaharui atau bagaimana? Kalau wakafnya tetap kan masjid ya. Berikut tanahnya. Berikut tanah-tanahnya semuanya kan. Nah hanya saja berarti ya tadi perlu ada penyadaran. Tadi kan ada yang nazir yang masih tradisional, ada yang kreatif atau profesional. Nah tentunya tadi ya idealnya tadi berkonsultasi dengan lembaga-lembaga training yang diantar dengan IMZ ya, dengan IMZ yang concern kalau sekarang bukan hanya zakat tapi ke
ke wakaf, ya mudah-mudahan tadi ada in-house training itu apa gitu ya, yang secara sederhana penyamaan persepsi aja, bukan materinya, bukan apa namanya training ya, tapi bahasa sederhana kalau orang main tua kan begitu. Jadi kalau dibilang training, wah berarti saya kiai menjadi training. Nah kan begitu kan, tapi kan artinya adanya persamaan persepsi yang bisa dilihat, sehingga harapannya tadi tidak ada saling curiga, satu komando, satu pemahaman, oh ternyata ini sudah berjalan tapi harus ada lebih bermanfaat lagi. Nah, ini yang berarti yang sangat penting adalah komunikasi yang baik, itu insya Allah akan menghasilkan yang terbaik. Kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini tadi juga sudah dijelaskan hadis riwayat Imam Bukhari ya, intinya saja ini tahan pokoknya, kemudian sedekahkan buahnya atau hasilnya. Ini juga bisa kita lihat beraneka ragam modelnya. Kalau tata cara wakaf juga sudah dijelaskan dalam undang-undang, tinggal dibaca saja. Termasuk dalam ikrar-ikrar wakaf yang tadi saya kasih contohnya ada di dalam buku-bukunya. Langsung saja kita lompat saja. Nah ini wakaf tunai ya. Wakaf tunai juga sebelumnya bersama tadi ya. Wakaf tunai, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang penting. Sejarah membuktikan wakaf telah memainkan peran penting. Ini orang bisa kategorikan ada wakaf tunai, cash wakaf, atau wakaf uang. Yang jelas bahwa sederhananya bukan hanya wakaf tidak bergerak lah intinya, tetapi wakaf yang bergerak bisa dilakukan. Misalkan bisa kita lihat wakaf tunai dalam Islam memiliki sejarah yang panjang. Bahkan pada masa Bani Mamluk, Turki Utsmani, wakaf tunai telah berkembang dengan baik. Sedangkan di Indonesia, wakaf tunai diperkenalkan dan dikembangkan setelah Manan memberikan seminar mengenai wakaf tunai di Indonesia pada tahun 2001. Nah 2002 baru dikenal dengan wakaf uang. Yang sebelumnya adalah wakaf tunai, yang kemudian adalah wakaf uang. Nah pihak pemerintah pun telah mengeluarkan tadi yang telah kita singgung, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan bahkan ada juga PP-nya Nomor 42 Tahun 2006. Bagi kawan-kawan bisa dicek di buku yang ini, himpunan sudah ada untuk PP-nya. Sekarang kita akan bahas bagaimana potensi wakaf tunai di Bangladesh. Coba kita lihat. Wakaf tunai telah dilaksanakan di berbagai negara. Di Bangladesh, wakaf tunai telah digunakan sebagai suatu instrumen keuangan. Ada perbankan yang mengurusi dana sumbangan seperti dilaksanakan Social Investment Bank Limit atau SIBL. Di Indonesia, wakaf belum tergali potensinya secara maksimum. Kalau di Malaysia sudah bagus sekali itu kan wakafnya. Dulu Malaysia belajar sama Indonesia, sekarang sebaliknya Indonesia yang mesti belajar dengan Malaysia. Kita jangan sombong. Ya kita tetap harus belajar. Jadi jangan melihat yang lalu-lalu ya. Kalau orang kasmaran, kalau orang cuma dia terpesona dengan yang masa lalu, kemudian tidak aksi, maka dia akhirnya menjadi pemimpi belaka. Begitu ini. Nah ini potensi kita padahal banyak sekali. Nah ini ada wakaf uang dalam undang-undang, bisa kita lihat nih. Yang wakaf kan bukan satu orang yang wakaf uang. Kalau wakaf uang banyak kan? Ya tinggal dihitung misalkan, oh tahun ini yang wakaf uang ada berapa? 1 miliar. Kan bukan satu orang, tapi banyak atau sedikit? Banyak di TWI, dompet duafa, kan banyak sekali. Kalau ini diilustrasikan. Nah, bagaimana wakaf uang bekerja? Ternyata kita sebagai wakif kasih ke Nazir atau LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah, bagian pengelola wakaf uang. Nah kemudian dikelola oleh Nazir, oleh TWI, oleh BWI. Apa kira-kira? Ke aset produktif. Bisa juga dibeli instrumen perbankan syariah. Ini yang bisa dilihat tentang wakaf uang. Yang secara sederhana bisa kita lihat beraneka ragam. Nah ini pola penghimpunan wakaf uang. Wakaf uang ini dari gambar di samping itu adalah tentang BWI. BWI itu menyatakan kini era wakaf uang. Ini dalam spanduk-spanduk kalau dia ada program-program BWI biasanya ada kini wakaf apa uang. Nah coba baik kita break sampai jam berapa Bu Intan? Sampai jam 1 setengah
Oke, baik. Baik, kita tutup dulu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.